Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, shalom terday. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, teman-teman semua, amin. Setelah kemarin 2 hari yang lalu, hari Jumat, kita merayakan hari kematiannya Tuhan Yesus, teman-teman. Dan sekarang kita juga mau merayakan hari kebangkitannya Tuhan Yesus, teman-teman, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik yuk buat Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik hari ini yuk teman-teman semua. Sebelum kita mulai, kita mau bersatu di dalam doa syafaat. Mari saya undang yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Terima kasih atas harimu yang sangat indah ya Bapa bagi kami hingga saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau yang berkati ya Bapa, kami mau perkatakan damailah Indonesia Kau ya Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita ada terus dalam bangsa kami. Biarlah pemerintahan yang dari surga yang turun atas bangsa kami. Kami terkhusus berdoa ya Bapa, kalau ada bom yang terjadi di katedral ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biar ada keamanan atas bangsa kami ya Bapa. Perlindungan malaikat-Mu terus ada atas bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya terus Engkau jaga kami ya Bapa dalam kuasa lindungan-Mu. Kami berdoa bagi gereja kami ya Bapa. Kau berkati setiap pemimpin rohani kami dari Paniko ya Bapa, beserta keempat wakilnya, Pak Yongki beserta kedua wakilnya, dan Pak Hari beserta kedua wakilnya ya Bapa. Kau yang berkati mereka ya Tuhan. Biarlah roh hikmat, kebijaksanaan, marifat, dan takut akan Tuhan terus memenuhi mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menuntun kami untuk semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa bagi youth kami. Kau yang berkati ya Bapa, biarlah youth kami dapat menjadi wadah bagi setiap anak-anak muda ya Bapa. Biarlah youth kami dapat menuai jiwa-jiwa generasi Yeremia di akhir zaman ini ya Tuhan. Kau berkati ketua kami, Kak Glenn ya Bapa. Biarlah pengurapan dan hikmat daripada-Mu turun atasnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas ibadah kami hari ini. Biarlah hadirat-Mu turun ya Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa yang telah menyucikan kami ya Tuhan. Biarlah semakin hari kami dapat hidup semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau persiapkan hati kami ya Bapa, supaya kami dapat layak menerima perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, teman-teman dimanapun kalian berada, saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena kita punya Allah yang ajaib dan perkasa, teman-teman, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Wow.
Mari sambil tepuk tangan semua. Come on. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, come on sing it. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, oh. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeah. You will sing it. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, oh. Haleluya. You will sing it. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, yeah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh yeah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, oh, oh. Engkau Raja kami Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Oh. Mari bersama-sama katakan, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yang percaya Allah kita Allah yang dahsyat, boleh lambaikan tangan teman-teman semua sambil sorakan. Hanya dia satu alasan teman-teman, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat yuk buat Tuhan Yesus. Come on, sing it. Segenap langkah kami tertuju, yes, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Angkat tanganmu semua, katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya. Come on, sing it. Segala ikatan telah terbuka, amin. Dan setiap dosa telah kau hancurkan. Thank you Lord, karena hanya kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terangmu, oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya. You will sing it. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya. Thank you Lord. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik yuk buat Tuhan Yesus teman-teman semua. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan kembali duduk semua. Mari kita terus di dalam hadirat Tuhan yuk teman-teman semua. Oralabaya syakana maya ralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang hebat Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia yuk teman-teman semua. Hoya ralabaya syano, kuya namanya syane. Kami menyembahmu Tuhan Yesus. Kami tinggikan namamu, haleluya.
Ini isi hati kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Kami mau senangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Oh ya Rabakana Maya Shana, Kuyara Labaya Shano. Haleluya Jesus. Kuyara Baya Shane. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh Jesus, haleluya. Syakana Maya Rabakana Maya Shano. Oh Jesus, Syarabakana Maya Syaralabaya Ralabaya Ralabaya Ralabaya. Thank you Lord. Hallelujah. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari lebih lagi yuk teman-teman, katakan I love you Lord, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari biar musik menyembah Tuhan kita sembah di dalam roh. Syakana Maya Shano.
sambil angkat kedua tanganmu, katakan dengan segenap hati, I love you Lord. I love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari sembah Dia, yuk teman-teman semua. Angkat suaramu, sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Hanya Kau yang kami tinggikan. Haleluya. Shakana maya rala maya shano. Jesus. Kiana maya shane. Thank you Lord. Oh. Kami mau terus menyembah-Mu. Hanya Kau yang kami sembah, Tuhan Yesus. 'Cause you are my Lord, 'cause you are my King. You are Alpha and Omega, and I worship you, Lord. Hallelujah. Kami mau terus sembah Engkau, Tuhan. Kau Allah kami yang baik, Tuhan. Kau rela mati buat setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Syakana mayaralaba yaralabo, Jesus. Haleluya. Syaralaba yaralaba yaralaba. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Yes, Lord. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. Don't turn it back. Don't turn it back. I have decided to follow Jesus. Don't turn it back. Don't turn it. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. 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 Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau berkenan Tuhan lewat pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan Yesus. Dan terlebih kami ingin menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah, di mana dengan rasa hormat kami datang beribadah kepada Tuhan untuk memperingati Jumat Agung Paskah ini ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana pandemi, di tengah-tengah terorisme di bangsa kami berdoa kedaulatan ada di tangan Tuhan, dan bila kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, keajaiban kasih melalui ibadah Jumat Agung hari ini. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengar, baik yang di rumah maupun yang mengikuti ibadah
Jumat Agung Paskah ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima kasih yang dahsyat daripada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ambil alih setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Anak-anak muda yang saya kasihi dalam Kristus dan juga Bapak Ibu, hari ini kita boleh memperingati ibadah Paskah, peristiwa yang selalu kita peringatkan, tetapi khusus pada tahun ini memang kita memperingati di tengah pandemi dan juga suasana di mana terorisme ada di bangsa Indonesia yang kami cintai, khususnya di kota Makassar. Kami berdoa, biarlah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menjadi sebuah bukti, menjadi rema ketika kita mengingat kembali peristiwa di mana penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Memang banyak perkara rohani, berkat rohani yang kita terima. Tetapi khusus hari ini saya ingin menyampaikan secara medisnya, bukti medisnya. Sebab itu mari kita lihat beberapa tayangan di PowerPoint yang saya akan perlihatkan kepada saudara semuanya. Bagaimana orang-orang di luar masih meragukan kematian Yesus. Apakah kematian Yesus itu merupakan sebuah atau suatu kepura-puraan? Dan mungkin kebangkitannya juga masih dipertanyakan sampai hari ini. Apakah itu sebuah muslihat dari orang-orang percaya kepada Yesus Kristus? Nah, kita melihat bukti medisnya dan kita akan melihat bagaimana langkah-langkah, peristiwa-peristiwa yang kita akan lihat. Mari kita lihat di Bukit Zaitun. Saat di Bukit Zaitun, saudara, saat di Bukit Zaitun, Yesus meneteskan keringat darah pada area ini, pada titik ini. Bukit Zaitun adalah tempat pemerasan minyak zaitun. Sebelum menjadi minyak buah zaitun diperas, ditekan begitu rupa. Dan ini menggambarkan, Bapak dikasih Tuhan, suatu kondisi medis yang dikenal dengan nama hematidrosis. Diasosiasikan dengan tekanan psikologis yang sangat tingkat tinggi sekali. Saudara, kalau kita mengalami sebuah tekanan yang tinggi, itu pembuluh-pembuluh darah kita, saudara, ya, yang ternyata adalah menyebabkan kegelisahan. Kegelisahan yang hebat. Menyebabkan terlepasnya zat-zat kimia yang bisa memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar-kelenjar keringat. Maka di Alkitab kita melihat bagaimana ketika Yesus berdoa di Bukit Zaitun, keringatnya itu seperti darah. Itulah kondisi psikologis tingkat tinggi yang dialami, kegelisahan yang hebat karena dia harus menanggung seluruh dosa umat manusia di dunia ini. Akibatnya apa, saudara-saudara? Terjadi sedikit perdarahan di dalam kelenjar-kelenjar ini. Dan keringatnya yang keluar disertai dengan darah. Ini di Bukit Zaitun. Kita melihat di sana Yesus mengalami secara medis tekanan yang luar biasa. Belum selesai dalam pergumulan ketika peristiwanya mulai ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Hukuman apa yang dilakukan oleh mereka adalah pencambukan. Apa yang diakibatkan adalah menyebabkan kulit itu menjadi amat sangat rapuh. Sehingga ketika Yesus dicambuk oleh mereka, oleh serdadu-serdadu Roma ini, pasti keesokan harinya kulitnya itu akan menjadi sangat sensitif. Saudara, kalau
mungkin pernah mengalami jatuh dari motor, saat jatuh tidak merasakan apa-apa. Tetapi setelah jatuh dari motor itu kita merasakan sakit sekali di kulit kita, di tulang-tulang kita. Istilahnya bahasanya jarum sekali, sakitnya luar biasa. Di sini, di penjampukan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada suatu yang kita bisa melihat secara khusus. Kalau kita mendengar, kita membaca dari Alkitab, memang bisa melemahkan tentang seorang yang dengan sengaja diperlakukan secara brutal oleh para algojo, hukuman mati untuk mengakibatkan penderitaan maksimum. Penderitaannya itu dibuat maksimum, penderitaan yang menderita sekali. Itu pencambukan. Kenapa saya bawa kita semuanya ke sini? Untuk bisa memahami, memperingati Jumat Agung ini. Bukan sekedar rutinitas agamawi, Bapak dikasih Tuhan. Tetapi saya ingin membawa saudara semuanya, anak-anak muda khususnya juga, untuk bisa merasakan penderitaan Yesus Kristus. Sehingga ketika engkau bisa merasakan apa yang Yesus alami, kasihmu kepada Dia tidak akan pura-pura. Kita lihat berapa cambukan yang dialami Yesus Kristus. Alkitab mencatat ada 39. 39. Pencambukan Roma itu dikenal sangat-sangat brutal. Mereka biasanya terdiri dari 39 cambukan, tetapi seringkali lebih banyak, tergantung kondisi situasi daripada prajurit itu. Ya, kalau situasi prajurit itu luar biasa, lagi marah, lagi pengen menyiksa, bisa lebih daripada 39 pukulan. Si serdadu akan menghukum dengan cemeti, dan di cemeti itu, saudara, dikepang-kepang demikian rupa, bahkan dengan tali kulit itu dengan bola-bola logam yang dijalin di dalamnya. Ketika cemeti itu dihantamkan ke dalam tubuh manusia atau daging Yesus, maka bola-bola ini akan menyebabkan memar atau lebam yang dalam, yang akan pecah, terbuka, akibatnya pukulan selanjutnya. Dan cemeti itu juga memiliki potongan duri tajam. Bahkan dari juga bisa tulang binatang yang akan mengiris daging dengan hebat sekali. 39 maksimum, bisa lebih tergantung suasana prajurit Roma saat itu. Saudara, bayangkan sendiri. Kita baru dipukul, dijewer, ya, mungkin dengan tongkat saja, udah rasanya sakitnya di sini, mungkin lebih dalam di hati. Kita melihat apa yang dilakukan, yang dialami oleh Tuhan Yesus saat itu. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Tubuhnya itu akan terkoyakkan dan tercabik. Terutama di punggung. Yang dipukuli itu akan menjadi begitu tercabik-cabik. Sehingga sebagian tulang dari tulang belakang kadangkala terlihat akibat dari pukulan, akibat dari irisan yang dalam tadi, yang sangat dalam tadi. Sehingga pencemetian yang ada terjadi di dalam tubuhnya ini ditimbulkan dari segala arah, dari kiri, dari kanan, dari bahu, ya, kemudian turun di punggung, kemudian turun di pantat, kemudian turun lagi di kaki, saudara, di bagian belakang ini, dan itu sangat-sangat mengerikan. Artinya dari seluruh tubuh Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, terkoyak dan tercabik. Selagi pencambukan berlanjut,
luka koyakan akan terus terbuka, tercabik sampai ke otot-otot saudara, di mana otot-otot kerangka manusia itu di bawahnya dan menghasilkan goresan-goresan daging yang berdarah, yang kita bisa melihat bagaimana tangan atau kaki gemetar, saudara. Waktu berjalan mengalami koyakan tercabik ini, tangan itu bergetar. Tidak bisa menahan, saudara. Kaki bergetar. Dan dampaknya dari sini adalah kita bisa melihat kegoncangan yang secara medis disebut kegoncangan hipovolemik. Saudara, apa sih itu kegoncangan hipovolemik? Ya, hipo artinya rendah, vol mengacu pada volume, dan emik artinya darah. Jadi kegoncangan hipovolemik berarti orang itu menderita efek kehilangan sejumlah besar darah. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Ada 4 hal. Apabila seseorang mengalami kegoncangan hipovolemik, yang pertama, jantung berdetak cepat, mencoba memompa darah yang ada di sana, saudara. Berdebar-debar, sakit. Apalagi kalau saudara melihat Yesus tergantung di atas kayu salib dengan jantung yang berdetak cepat seperti itu, menahan berat badannya, sangat-sangat sulit untuk bernafas, saudara dikasih Tuhan. Kemudian yang terjadi tekanan darah turun dan menyebabkan bisa pingsan atau keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi Yesus kita melihat di dalam film-film The Passion itu, Yesus masih kuat menahan sampai tidak pingsan, Bapak dikasih Tuhan. Tetapi kalau orang mengalami kegoncangan hipovolemik ini pasti akan pingsan karena tekanan darah turun. Yang ketiga, ginjal itu akan berhenti dan mengakibatkan urin untuk mempertahankan volume yang masih tinggal. Sehingga ini yang dialami. Tidak ada fungsi dari ginjal. Berhenti. Dan orang itu akan menjadi sangat haus. Sewaktu tubuhnya sangat membutuhkan cairan untuk menggantikan volume darah yang hilang. Maka ada perkataan Tuhan Yesus Kristus, ada 7 perkataan. Salah satunya mengatakan, aku haus. Dan tentara memberikan sebuah cairan yang berisi juga cuka dan untuk dicucukkan di mulut Yesus. Inilah kegoncangan hipovolemik yang berdampak jantung berdetak, tekanan darah turun, ginjal berhenti, dan haus yang sangat luar biasa. Karena berjam-jam juga digantung di atas kayu salib dengan terik matahari yang sangat panas. Saudara, itu gambaran di sana. Tetapi waktu kita melihat gambaran memikul salib pun juga luar biasa. Ya, karena Yesus berada di dalam kegoncangan hipovolemik ini masih dibebani berjalan terhuyung-huyung ke lokasi hukuman mati di Kalvari yang bergunung-gunung, saudara, dengan memikul batang kayu yang salib yang horizontal. Yang dia pikul, saudara, ini yang terjadi. Memikul beban berat yang sangat luar biasa. Bahkan lokasi penyalipan sendiri ya sangat terjal. Bahkan selain mengalami kegoncangan hipovolemik, tubuh yang sakit luar biasa, tetapi juga olok-olokan dari penjahat yang bersama Yesus disalib, ataupun dari serdadu-serdadu Romawi, ataupun dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga Yesus itu menanggung bukan secara fisik saja, tetapi juga di dalam hatinya, karena orang-orang yang lewat di sana itu menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali
dalam 3 hari selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Yahudi, ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya. Itulah olok-olokan saudara. Ketika Yesus di lokasi penyaliban, apa yang terjadi di lokasi penyaliban? Ya, itu selain diolok-olok, ya. Kemudian kalau kita melihat secara medis sekarang ke tangannya yang dipaku. Ketika paku itu akan ditancapkan di tangannya, maka ia akan dibaringkan, terlentang. Kemudian kedua tangannya itu akan dipakukan dalam posisi yang terlentang tadi, ke batang kayu horizontal tadi. Maka balok salib ini disebut patibulum, dan pada tahap ini balok tersebut dipisahkan dari batang kayu vertikalnya, ya, salib, ya, yang ini dipisahkan, ini untuk tangan, kemudian yang vertikal nanti untuk menopang seluruh tubuhnya. Dan ditancapkan menembus pergelangan tangan, dan itu menunjuk di sekitar kurang lebih 1 inci, saudara, masuk pakunya itu. Jadi orang-orang Roma itu biasanya menggunakan paku besar yang panjangnya 5-7 inci dan meruncing ke satu ujung yang tajam. Mereka ditancapkan menembus pergelangan tangan, menunjuk di sekitar kurang lebih 1 inci di tangan. Itu sakitnya juga luar biasa. Maka Alkitab membuktikan, menyatakan tangan yang berlubang paku. Dan ini yang Yesus lakukan. Kemudian kakinya dipaku juga, Bapak dikasih Tuhan. Pada titik ini Yesus dinaikkan, selagi balok salib dipasangkan ke tiang vertikal, dan kemudian paku-paku ditancapkan menembus kedua kaki Yesus Kristus. Dia tergantung di atas kayu salib. Dan sepertinya dia mengalami kesendirian, penderitaan yang dialami. Dan itu secara medis dia alami semuanya, Bapak dikasih Tuhan dan anak-anak muda yang saya kasihi. Kemudian belum selesai untuk membuktikan bahwa memang dia benar-benar mati, maka prajurit itu menusukkan tombak. Ya. Dan untuk memastikan bahwa memang Yesus sudah mati, ya. Tapi kalau kita mengikuti penyiksaan dari awal hingga pada akhirnya, nanti kita akan melihat sebuah rahasia yang luar biasa. Kita akan melihat sebuah perenungan yang dahsyat untuk apa dia lakukan ini. Kita lihat ketika menusukkan tombak. Tombak itu rupanya menembus paru-paru kanan dan jantung. Jadi ketika tombak itu ditarik keluar, sejumlah cairan perikardial effusion dan pleural effusion keluar, dan ini akan terlihat sebagai cairan yang jernih, Bapak dikasih Tuhan, seperti air. Kemudian diikuti dengan banyak darah, seperti yang dideskripsikan saksi mata Yohanes dalam Injilnya. Sama sekali tidak ada keraguan bahwa Yesus telah mati. Ada saksinya, bukan pura-pura mati. Bukan yang disalib itu digantikan orang lain. Ini secara medis dilihat seperti ini, dan sama sekali kita tidak bisa meragukan bahwa Yesus benar-benar telah mati. Jumat Agung itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, khususnya juga bagi murid-muridnya saat itu, yang melihat langsung peristiwa penyaliban Yesus Kristus.
Sekarang motivasinya apa? Kenapa Yesus mau mati dengan cara demikian? Padahal kalau Yesus mau bisa melalui cawan ini, kalau boleh lalu daripadaku. Tapi Yesus tidak mau melakukannya, membiarkannya dosa itu bertambah-tambah. Dan apa yang mungkin memotivasi seseorang untuk bersedia menanggung penghukuman semacam ini? Saudara dikasih Tuhan, jika ada yang bertanya apa yang menjadi motivasi dia, mari kita tutup dengan ayat ini, Matius 20 ayat 18. Dalam satu kata ini kita bisa menyimpulkan motivasi yang Yesus lakukan. Dalam Matius 20 ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Ini perkataan Yesus. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Artinya bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya. Sebenarnya kematian di kayu atas salib itu adalah untuk orang yang berdosa. Sebuah kutuk hukuman salib itu, saudara dikasih Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Yesus sendiri menyerahkan hidupnya, nyawanya kepada manusia yang berdosa ini, supaya digantikan posisi kita yang berdosa ini, karena upah dosa itu maut, kematian kekal, saudara dikasih Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya. Maka di akhir kata, dia katakan sudah selesai, tetelestai, ya, diserahkan hidupnya. Dan seperti saat itu, Bapa memalingkan wajahnya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan melihat ya saudara hukuman mati yang seperti Yesus lakukan ini. Apa motivasinya saudara? Satu kata. Kalau Alkitab ini juga kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Adalah sebuah kata yang disebut kasih. Kasih yang seperti ini tidak ada di dunia ini, saudara. Hanya yang sanggup melakukan adalah Yesus Kristus. Motivasi inilah yang harus kita kembali renungkan, evaluasi kembali. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita, saudara dikasih Tuhan. Apapun kondisi orang lain itu, mungkin dia membenci saudara, dia berbuat jahat kepada saudara, tetapi Tuhan berfirman, kasihilah musuhmu, berkati dia. Saya tidak bisa Tuhan, tapi kalau kita bisa melihat secara medis Yesus melakukannya, maka saudara saya percaya sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai murid-murid Kristus, saudara juga harus bisa memiliki kasih yang dahsyat seperti ini. Karya yang sangat besar. Bagaimana semua Yesus lakukan untuk saya, untuk saudara hari ini. Mari kita responi firman Tuhan. Dan saya ingin berdoa. Mungkin engkau sudah kehilangan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin engkau sudah mengalami kondisi suam-suam rohani. Engkau mengalami kesepian di tengah-tengah pandemi ini. Engkau merasa semua teman-teman melupakanku. Tetapi ada sebuah pribadi yang tetap mengasihi saudara. Yesus mati, dikuburkan. Tapi pada hari yang ketika dia bangkit dari kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin engkau bangkit. Dari letih lesuanmu, beban beratmu, rasa sendirimu, kecewa, khawatir. Mungkin ada rasa ingin bunuh diri. Ada rasa tidak mau untuk bertemu dengan orang lain.
Tapi Yesus sendiri menemui orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk membangkitkan yang mati. Dia datang untuk keselamatan yang sejati. Kalau ada Yesus juru selamat kita yang mengasihi demikian rupa, saya ajak kita anak-anak muda, saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan motivasi yang benar, dengan integritas yang tinggi? Hanya engkau yang tahu. Tapi saya akan berdoa supaya kasih-Mu dipulihkan hari ini. Sehingga engkau bisa melayani Tuhan. Engkau bangkit dari keterpurukanmu. Engkau bangkit dan beraktivitas kembali. Kemudian engkau bersaksi, mencari jiwa-jiwa. Bersaksi bagi mereka, memuridkan mereka. Supaya mereka juga mengenal Yesus Kristus. Mungkin hari ini kau juga memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tuamu. Atau dengan kakak atau adikmu. Hari ini sebuah kesempatan yang baik. Mengevaluasi kembali. Yesus sudah melakukan untuk saya dan saudara. Mari saya berdoa supaya saudara bisa melakukan. Kembali menghormati orang tuamu. Kembali mengasihi keluargamu terlebih dahulu. Saudara sebelum bisa mengasihi orang lain. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan segenap akal budi dan kekuatanmu. Kalau engkau bisa mengasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau pasti juga bisa mengasihi orang lain, saudara. Seperti Yesus telah mengasihi saya dan saudara. Kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu, engkau bohong. Engkau munafik. Bagi yang tidak kelihatan saja, tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita kembali kepada motivasi kita melayani Tuhan. Mari kita kembali kepada motivasi kita ikut Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada kasih yang seperti ini. Kita berdoa, kita tutup mata, Bapa kami berdoa, hamba-Mu selesai, Roh Kudus berbicara. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau jamah hari ini. Dan Yesus engkau menjamah hatimu. Supaya engkau dikembalikan kepada kasih posisimu semula. Sebagai murid Kristus. Untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hukum yang terutama. Dan juga melakukan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Untuk memuridkan. Mengajak mereka. Melakukan segala perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus sudah melakukan untuk saya dan saudara, maka saya berdoa supaya engkau juga bisa sanggup mengasihi siapapun tanpa membedakan suku, bahasa, wajah, rupa, posisi, kekayaan atau tidak. Sebab Yesus mengasihi semua orang, maka kasih itu juga turun atasmu hari ini, sehingga engkau bisa mengasihi orang tuamu, saudaramu, orang lain. Bahkan mungkin musuh-musuhmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, jamah kami semuanya. Jamah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara dikasih Tuhan, mari kita sekarang masuk dalam perjamuan kudus. Ambil roti dan anggur yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Dan selalu mengingat akan kasih-Nya yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dilambangkan roti dan anggur ini. Kita bersama-sama mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau engkau tadi sudah berdoa secara pribadi, memohon pengampunan akan dosa-dosamu, dan mengingat kembali untuk berkomitmen mengasihi Tuhan, maka
Mari kita bersama-sama mengambil roti kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak udah kasih Tuhan, dengan rasa syukur dan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita orang yang percaya, yang sudah ditebus dan dibeli oleh darah Yesus, dan kita sudah menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Mari dengan mengucap syukur dan memandang kepada tubuh Yesus Kristus, kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih kami bersyukur. Kematian Tuhan Yesus Kristus membuktikan kasih-Mu yang dahsyat. Ucapkan dari mulutmu sendiri. Kau merasakan kasih-Nya, pemulihan secara pribadi hari ini. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami ucapkan syukur kami hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Kasih-Nya yang ajaib, yang luar biasa ini, engkau terima hari ini. Sehingga oleh kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan juga persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha, kita semuanya akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya. Mari yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan dan yang mengalami pembaharuan di dalam rohanimu dan kasih-Mu yang hari-hari ini kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, dan yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.